nih? Mari kita saksikan sekarang juga. Karena pesawat juga sudah mulai mengudara dari bagian selatan menuju utara peta Erangel kita kali ini. Ini adalah jalur pesawat yang sama dengan Erangel pertama atau match kedua di hari ini. Sama persis seperti ini dan juga kita melihat kalau tadi yang turun cepat adalah MRPX betul sekali. Lalu juga ada ARF yang tadi juga turun di area-area SMB. Apakah kembali akan terulang atau tidak? Justru 21 NFT yang nampaknya setelah mereka mendapatkan game yang gemilang di match sebelumnya saat mereka berada di SMB, mereka coba untuk menuju Novo Red Noye kembali. Iya, udah kelihatan ya karena mereka udah langsung turun sesegera mungkin, ASAP, as soon as possible. Selain mereka juga adanya tim Dominatus yang sudah mulai terlihat turun juga menuju ke arah drop zone mereka masing-masing. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita akan melihat circle yang sama lagi seperti tadi untuk tim 21 NFT atau akan berbeda? Karena kalau berkaca dari dua Erangel yang sudah kita saksikan tadi, Erangel pertama circle-nya menuju ke arah tengah di main island. Erangel yang kedua itu jahat banget untuk tim-tim di sini. Jadi bisa jadi Erangel yang ketiga berbeda lagi seperti halnya sekarang. Ya, menuju ke arah utara, menguntungkan beberapa tim yang memang berada di atas. Salah satunya harusnya adalah ARF tadi. Sekilas terlihat mereka menuju ke arah atas Ponbit yang saat ini sedang diincar oleh salah satu babi pink milik Pygmy. Terus berputar-putar menggunakan Kup RB. Apakah ada seruduk babi menuju ke satu pemain Boom? Ternyata tidak, karena Boom langsung mendatangkan bala bantuan menuju ke arah Ponbit. Reizi harusnya atau Acul maksud saya, yang menjemput Ponbit. Iya, udah dijemput ya. Red Howling cenah mah kalau misalnya kata mereka, walaupun memang jemputannya tuh belum sama Ducati ya. Ini kalau teman-teman semua di sini yang menyaksikan, kalian bisa banget lebih keren daripada player di sini karena mereka belum memperlihatkan Ducati mereka di in-game kita kali ini karena memang kayaknya ada rules, ada beberapa rules yang harus dilakukan ya atau dipatuhi. Tetapi kalian bisa untuk mendapatkan Ducati di in-game. Apalagi kalau misalnya racing-racingannya itu sama Dino. Nah, seru tuh. Seru sekali karena standarnya cewek biasanya kan yang pakai Ducati selalu di hati. Wah, cewek ke mana tuh? Ada pokoknya cewek-cewek yang begitu. Ada juga yang standarnya harus RP level 100 baru bisa masuk ke hati. Wah, caranya untuk level 100 gimana tuh Bang Sanskuy? Langsung kalian beli aja RP Ace di dalam in-game, terus kalian push RP sampai ke level 100. Cuma itu aja sebenarnya. Badam, itu kayak you don't say caranya kayak gitu ya. Tapi kerjakan misi-misinya. Nah, oh ya, ngomong-ngomong misi RP sekarang walaupun levelnya 100 tapi misinya lebih gampang tau. Oh. Cuma kayak main berapa menit gitu-gitu. Kalau tadinya kan harus elim, membutuhkan skill. Harus kayak elimnya pakai granat gitu misalnya ya. Berapa elim gitu pakai granat, berapa elim pakai M24 kayak gitunya ada. Cuma sedikit. Berkurang lah ya dari RP-RP yang sebelumnya. Jadi mayoritas tuh nggak dikerjain, nge-up sendiri levelnya. Beneran. Jadi yang penting kalian main aja. Gue sudah merasakan. Bahkan sekelas saya saja untuk level 100 tuh cepet gue termasuknya. Biasanya tuh sampai akhir season. Berapa jam lu 100? 5 menit lah. Cepat sekali. Pakai kode apa tuh Bang? Ada kode redeem kah? Tidak. Oh nggak ada ya? Nggak ada kode redeem ya. Yang ada pastinya hadiah-hadiah yang bisa kalian nikmati selama pagelaran PMPL Fall ini. Karena ada Twibbon Challenge juga. Dimana kalian bisa menggunakan Twibbon seperti yang sudah diupload di akun PUBGMobile.esports.id pastinya ya. Dimana ada beberapa foto-foto caster itu menggunakan Twibbon. Nah itu contohnya. Caranya gimana? Gampang banget. Menuju ke arah Instagram atau semua sosial media milik PUBGMobile.esports.id. Cari postingannya yang ada Twibbon tersebut. Langsung lihat, dibaca baik-baik bagaimana bunyi captionnya gitu. Kalian ikuti langkah-langkahnya untuk bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang tersedia. M16 yang tadi digunakan oleh Nux mencoba untuk menginisiasikan menuju ke arah SMB. Maksud saya menuju ke arah school. Kenapa SMB jadinya? Di school ada satu pemain dari RRQ. Sayangnya di sini kita nggak bisa beli M16 yang auto, nggak bisa beli attachment autonya. Kalau di Livik atau di Erangel untuk saat ini kalian main klasik ada satu attachment baru cuma 5 uang PUBG Mobile. Nah itu 5 apa satuan uang? Apa ya? Cash apa gitu pokoknya, ada namanya, saya lupa token. namanya. Nah cash token. Cash token. Cuma 5 aja kalian bisa memberikan item tersebut dan dipasang ke M16. Itu dia tips and trick bermain klasik ala Sandika. Bahkan ya, gue pakai M16 itu aja tuh bisa dapetin 5 elim, 6 elim.
Bot tapi. Karena baru mau gue bilang. Karena di sekelilingnya oleh bot. Tapi yang tidak bermain seperti bot adalah pemain dari tim-tim di sini. Salah satunya adalah tim Void Tapi Bulls. yang Apa tidak tuh? bermain seperti bot adalah kalau salah sebut tim, mending soy itu. Barusan kalau salah sebut tim mending soy barusan. Makanya saya ngomongnya pelan-pelan. Oh ya ya. Yang tidak bermain seperti bot. Nah, itu kata-kata begitu bahaya. Makanya harus pelan-pelan supaya tidak salah Ya, gitu bener. kan. Bener. Karena kita sebagai manusia itu adalah gudangnya salah. Sepertinya begitu ya. Tapi Sanskoy, ngomong-ngomong soal performa dari pemain-pemain yang tidak seperti bot di sini adalah, gue mau ngomongin mungkin salah satunya adalah Rosemary. Kita tahu lah ya, Rosemary ini adalah MVP Ya. 2 season berturut-turut. Bahkan kemarin di PMSL juga Ya. menjadi atau menyabet. Ya bener kan? Bener. Iya bener. PMSL itu di spring berarti itu menyabet gelar MVP juga. Namun kayaknya kemarin performa di SEA Games itu agak menurun. Dan kayaknya ya, walaupun emang sebenarnya Rosemary ini sendiri beberapa kali masuk ke jajaran MVP atau player yang dipasangkan atau disandingkan untuk head to head melawan pemain yang lainnya, tapi gue masih belum melihat sparknya dari Rosemary seperti biasa gitu lah. Kayak light-nya atau kayak cahayanya dari si Rosemary ini tuh agak-agak sedikit pudar pasca SEA Games kemarin. Ya, walaupun memang Rosemary masih tetap menjadi pemain yang Betul. memberikan banyak elimination menuju timnya Dan karena saat impact-nya ini besar. impactnya besar karena Rosemary juga masuk ke jajaran Terminator, tapi impactnya hanya sebatas Elim saja. Kalau tadinya tuh Elim juga permainan yang bisa nge-up teman-temannya. Tapi sejauh ini Alter Ego masih menjadi tim yang berada di area mediocre atau papan tengah. Mereka berada di peringkat ke-8 untuk sementara waktu. Berarti kan benar-benar tengahnya Ya. dari semua tim yang ada di klasemen. Dan kalau kita tadi ngomongin dari seorang Rosemary, Duna Fiska menyebutkan memang Rosemary ini lagi hat-trick MVP atau treble MVP. Karena Ya. semalam kan baru ada yang treble juga. Wow gitu. Bukan tim ya. kesayangan saya memang. Saya tidak suka dengan treble tersebut, tapi ya perlu kita sebutkan biar riding the wave. Sebut. Itu tim kesayangannya Hunt for You. Oh, Tim apa sih kesayang- emang? Kamu tidak bisa mengelak Sandika. Bukan Manchester yang asli pokoknya. Oh, Aduh. oh ini Manchester. Manchester yang baru. Manchester yang baru. Manchester Is cabang. Oh. Soalnya sekarang lagi. Oh, cabang adik-adik karena Iya. fansnya isinya bocah-bocah. Itu tuh Bukan saya yang ngomong itu ya. barusan tuh LGBT tuh. Loh, nggak bahaya ta? LLL GBT. Apa tuh? Loh enggak banget. Ya aduh. Ayo. Nah, kalau performanya dari Bigetron Kaget. ini sekarang harus JMBT. Just make better today. Oh gitu. Karena tomorrow, yesterday, not better. Not better lah. Jadi yang harus mereka lakukan adalah Rip English. JMBT, just make better today. Gitu. Apalagi mereka memainkan satu pemain yang luar biasa yaitu Lapar, laki-laki Pargoy. Oh gitu. Emang lagi pargoy banget ya untuk selama ini ya. Pokoknya jangan sampai mereka itu lolah. Aduh. Jangan sampai lol bener lah, apalagi untuk kali ini circle-nya lol bener coy. LOL, loving out loud, karena ini akan membuat tim-tim yang udah berada di tengah ini LOL atau berketawa nggak tuh, atau tertawa gitu untuk bisa menyaksikan tim-tim yang akan datang dari bagian selatan menuju arah circle kita kali ini. Ada sebuah fight yang harusnya akan terjadi saat lagi antara pemain-pemain dari Boom menghadapi tim yang berwarna biru. Dan juga di belakangnya masih ada Pikmi, di sebelah kirinya masih ada Bigetron. Mereka datang dari arah yang sama, datang dari arah sebelah kiri. Tapi ternyata pelan-pelan Pak Supir ada yang bertemu saat ini. Void Bulls berhadapan dengan Alter Ego Rosemary. Dikejar oleh dua pemain Void Bulls tadi. Zai turun dari kendaraannya, ada satu rumah yang dia kuasai. Tembakan menuju ke arah Rosemary menggunakan AKM. Menuju ke arah Okta juga. Tapi ternyata kita berpindah menuju arah yang berbeda. RRQ mendapatkan pemain dari Dewa United. Tapi yang ada di sini justru adalah Boom. Iya, karena dari tadi digangguin oleh Boom kayak permisi, mau masuk, mau bertamu, yang nggak bertamu cuman Boom Esports saja. Gue ngomong apa sih sebenarnya? Yang bertamu nggak cuman Boom Esports saja. Nah itu dia maksud gue. Karena Alter Ego kali ini bertamu, tetapi nampaknya ada granat makan tuan dari
pemain Alter Ego, Potato masih dalam keadaan knockdown, harus diselamatkan jikalau mereka ingin menghadapi pemain-pemain dari tim ARF yang udah siap banget. Desper bersiap dengan sebuah AKM. Datang kembali Chemistry. Ada Rosemary di depan sana. Rosemary berhasil didapatkan oleh Chemistry dan berakhir sudah Alter Ego di peringkat ke-16. Pastinya hasil ini membuat Coach Denny Jember pusing. 7 keliling. Gue juga pusing sih ngelihatnya. Bagaimana itu? Apakah blunder dari granat tadilah yang membalikan keadaan atas Alter Ego, atau memang ini kekuatan dari tim ARF melebihi Alter Ego di fight barusan? Kalau kita lihat memang saya sepakat dengan yang pertama, pilihan pertama, blunder dari granatnya. Karena yang tumbang tadi adalah Potato. Ya. Kita tahu Potato berulang kali justru menjadi juru selamat dari tim Alter Ego. Dia tumbang di awal, setupnya rusak langsung. ARF memanfaatkan situasi dan mereka memenangkan fight-nya. Tapi juga saya sedikit sepakat dengan pilihan yang kedua. Karena Rosemary harusnya bisa menang lawan pemain terakhir dari ARF tadi. Atau maksud saya Rosemary bisa menang lawan satu pemain dari ARF tadi. Tapi dia ternyata gagal di situ. Aduh, baru dibilangin ya, baru diomongin. Tapi nampaknya kayak pemain-pemain dari tim Alter Ego, mungkin khususnya dari Rosemary ini masih belum bisa untuk memuaskan dahaga kita akan adanya permainan yang gemilang dari mereka, terutama dari seorang Rosemary. Tapi itulah ya yang namanya manusia, yang namanya player. Mereka udah bermain non-stop selama 2 musim ini. Pasti ada naik dan turunnya, dan mungkin emang ini adalah masa-masa Alter Ego ini nggak terlalu ngegas berlebihan seperti season-season yang sebelumnya. Dan kalau kita ngomongin Alter Ego di season Spring juga sebenarnya mereka bukanlah tim yang terus berada di peringkat-peringkat atas. Mereka berakhir di peringkat kelima. Di PMSL mereka baru mateng sebagai sebuah tim. Karena saat mereka berada di PMPL, mereka adalah tim yang baru dibentuk oleh Denny Jember saat itu. Rosemary baru masuk segala macamnya. Nah, mereka masuk di PMSL waktunya sudah cukup panjang, baru mereka matang. Sekarang pun situasinya sama, di PMPL mereka adalah tim baru karena mereka kedatangan Weimer. Ya. Sehingga mungkin butuh waktu adaptasi untuk akhirnya bisa memberikan sebuah permainan yang baik, kawin salah satu pemain dengan pemain yang lain gitu. Iya, tetapi kawin adalah tim Aura dengan tim lawan mereka itu Dewa United, karena mereka berperang untuk saat ini. Beberapa pemain tumbang, Nandi gak bisa bertahan menghadapi pemain dari Dewa United. Deibo sebagai the last man standing masih bisa bertahan dengan HP yang begitu tipis. Karena setelah tadi menghadapi Aura, ada tembakan-tembakan yang datang dari arah yang lainnya. Menjadi juru selamat untuk timnya, Daybot bisa melakukan revive, tapi harus cepat karena bisa saja ada yang datang menuju ke compound tersebut. Nyambung dari pembahasan kita mengenai Alter Ego tadi. Karena saya lebih milih 4 orang yang kawin dari segi gameplay dibandingkan 4 orang yang jago kalau main PUBG Mobile. Oh gitu. Kalau gue lebih ke situ. Kalau misalnya nggak kawin ya buat apa jago gitu ya? Ya, jadi mereka nggak akan bisa main sebagai tim gitu. Kawin maksudnya adalah mereka bukan nikah ya, bukan seperti itu maksud saya. Tapi mereka tuh ngeblend. Ngeblend. Bahasa Inggrisnya kawin tuh ngeblend. Oh iya benar. Bener kan? Bener banget. Nggak salah itu, nggak salah sama sekali kok. Pokoknya bersatu padu. Nah itu maksud gua, jadi itu harus kawin dari segi gameplay. Di dalam in-game-nya Frenzy mendapatkan satu pemain yaitu Red Race, tapi di sisi lain ternyata Dominatus. Onyx mendapatkan satu player yaitu Vexy dari tim Pygmy. Oke, dan peperangan pun juga akan terus berlanjut karena sudah ada beberapa utility. Ada smoke setup juga yang dilakukan, tetapi pemain-pemain dari Dominatus nampaknya akan tarik mundur sedikit aja. Mereka nggak mau terlalu overpick dan juga nggak mau terlalu terbuka di bagian elevasi atas sana atau di bagian higher ground. Karena masih ada sedikit cekungan yang masih bisa untuk diamankan atau dimanfaatkan oleh tim Dominatus sendiri. Dominatus harus segera melakukan sebuah pergerakan pasti. Apa yang mereka ingin lakukan, memanfaatkan fight antara Glue dan Pygmy adalah satu pilihan yang mungkin bisa dilakukan oleh pemain-pemain Dominatus. Tapi tidak boleh gegabah, pastinya mereka harus tepat saat mereka ingin masuk menuju ke arah fight. Yap, tak cuman mereka aja. Pygmy pun juga demikian karena mereka masih berada di bagian pinggiran zona. Masih banyak banget tim yang akan mengintai mereka, salah satunya adalah Glue. Tetapi Glue, satu pemain mereka tumbang karena ada satu shot yang benar-benar menyakitkan dari arah yang lainnya. Ini akan menjadi benar-benar mimpi buruk untuk tim Glue, apalagi Pygmy juga sudah mulai memborbardir, tetapi Pygmy lah yang sudah mulai
diamankan satu persatu. Ada trade knock terjadi, trade elimination pun terjadi. Nggak cuma dari arah satu tim aja, tetapi tim-tim yang lainnya mau join the fight. Salah satunya adalah tim Boom Esports. Boom Esports bagaikan malaikat penjabut nyawa untuk tim yang sedari tadi sedang berperang. Ya, ada sebuah tabrakan yang terjadi. Satu player dari tim Boom nabrak Dominatus. Di sisi lain ternyata Dominatus juga ditabrak oleh pemain-pemain dari Boom. Nah, kita melihat bagaimana saat ini Poundbeat akan menghadapi fight close combat dan Poundbeat gagal. Dominatus menang atas Boom di match kita yang keempat. Sebuah permainan yang baik ditunjukkan oleh Dominatus. Mereka juga masih bisa melakukan revive harusnya menuju ke arah satu pemain yang sedang knockdown. Wow, what a time to be alive. Akhirnya kita bisa melihat Dominatus nggak cuma menang perang, tetapi menang perang melawan tim kuat. Salah satu tim kuat selama PMPL kali ini. Tetapi yang perang juga nggak cuma mereka aja. RRQ kali ini kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu Morph GPX. Morph GPX harus segera merevive seorang Boboho. Karena kalau misalnya mereka kehilangan satu punggawa tersebut, ini akan menjadi challenge yang besar banget untuk mereka semua di menit-menit selanjutnya. RRQ datang, RRQ ingin lebih tinggi di klasemen sementara. Yang mereka ingin hadapi adalah tim yang berada di peringkat kedua, sehingga kalau memang mereka menang, kalau memang RRQ menang, dampaknya langsung tidak hanya di in-game tapi juga di klasemen. Ya, klasemennya bakalan terobrak-abrik banget, sama seperti halnya defensif dari tim RRQ kali ini. Agak-agak terobrak-abrik karena mereka berada di posisi yang cukup terbuka dan bisa dilihat oleh Persija EVOS. Juxi bisa mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Morph, dan ini akan menjadi angin segar untuk tim Morph GPX karena mereka sudah minus satu lawan yang harus mereka hadapi. Ya, tembakan terus terjadi dan ternyata RRQ berhasil menang atas Morph GPX. Jadilah batu yang berputar, jangan diam terpaku di tempatmu. Saat ini RRQ tidak ingin diam terpaku di tempat mereka. Mereka ingin lebih tinggi lagi di klasemen sementara. Oh my god, itu adalah fight yang cukup membingungkan. Kenapa RRQ yang bisa menang ya? Ya. Itu kayaknya si pure emang empower sih yang lebih berbicara barusan. Dan juga tadi Morph GPX kalau tidak salah mereka berada di satu ruangan yang sama sehingga mudah untuk dipush dengan utility. Tapi kita melihat juga ada tembakan demi tembakan yang terjadi. Axel melakukan pemburuan menuju ke arah Dewa United yang datang menuju ke rekan-rekannya. Dan satu persatu pemain juga sudah mulai berkembangan, apalagi Kenot juga sudah mulai dikonfirm eliminasinya. Hanya meninggalkan seorang Nuk sendirian. Sebagai the last man standing, sudah ada granat dikokang terlalu lama. Tetapi ledakan mematikan dari seorang Hazel memulangkan pemain-pemain dari Dewa United. Tetapi ARF akan kedatangan tamu selanjutnya, yaitu tim Void Bulls. Teng. ARF satu tumbang, Casper tumbang kali ini. Hanya meninggalkan dua pemain saja yang berada di dua posisi berbeda. Hazel dengan sebuah utility, namun Hazel saat ini DBS yang ada di tangannya, healing harus menjadi prioritas utama dari seorang Hazel. Apakah sempat? Tidak sempat karena Void sudah datang. Hazel didapatkan, Void menang atas pemain-pemain ARF, tapi ARF masih menyisakan satu yang lain di area seberang. Oh my god, ini Void Bulls harus bergerak juga dengan cukup cepat karena mereka berada di dalam shack kecil aja. Di sana, di sisi yang lain juga ada Dominatus yang sudah mulai membayang-bayangi posisi dari tim Void Bulls. Ingat, Dominatus lagi pede banget coy. Lihat, mereka nggak ragu-ragu untuk mengamankan spot di bagian terbuka. Setup smoke juga, udah ada granat juga yang sudah mulai disiapkan oleh mereka. Dominatus ingin fight terus-terusan. Mereka menjadi preman di match kali ini. Tidak takut dengan siapapun. Semua dilawan, tidak pandang bulu nampaknya pemain-pemain dari Dominatus. Saat ini kita melihat satu pemain Onyx datang berputar-putar menggunakan sebuah baginya. Void bersiap dengan S12K di tangan seorang Alpha. Ada utility menuju ke Alpha, membuat Alpha sedikit lecet bodinya. Harus segera melakukan healing terlebih dahulu. Ada boosting yang juga harus dijadikan prioritas oleh seorang Alpha. Ya, ini pilihannya adalah lu hadapin atau lu cabut dari sini sih. Karena kita bisa melihat di bagian pinggiran dari zona ada 3 tim berbeda yang harus gontok-gontokan, sikut-sikutan untuk bisa masuk ke dalam zona. And that's it. Satu pemain dari Dominatus harus tertumbangkan. Meninggalkan 2 pemain saja kali ini. Dan ini akan menjadi angin segar untuk tim Void Bulls untuk bisa mengeliminasi satu lawan mereka. Yang harus dilakukan oleh Dominatus adalah mendapatkan satu trade knock. Jangan sampai mereka dikuliti oleh pemain-pemain Void. Tapi sulit nampaknya. Teteo berputar-putar. Teteo tidak bisa melakukan banyak hal. Satu pemain yang tadi baru di-revive tumbang kembali. Dan saat ini justru memakan korban selanjutnya. Teteo menjadi pemain terakhir. Dan kembali Dominatus dikuliti oleh lawannya. Ya, tetapi Teteo memaksimalkan timingnya untuk bisa masuk ke dalam zona.
dan meninggalkan huru-hara yang terjadi antara Dominatus tadi versus tim Void Bulls. Dan ini dia, Teteo sudah bisa mengetahui posisi atau jalur rotasi yang akan diamankan oleh tim Void Bulls. Tetapi masalahnya dia tinggal sendiri dan pastinya resource juga sudah mulai minim. Void Bulls masih berempat coy. Ya, ada satu tower yang dimanfaatkan oleh Teteo. Kita bersyukur pemerintah Erangel tidak mengkorupsi tower tersebut. Karena kalau tower BTS dikorupsi dari pemerintah Erangel, tidak akan ada tower yang bisa menyelamatkan seorang Teteo. Iya, tidak akan ada spot yang aman seperti itu di posisi genting seperti ini. Bukan begitu, Sanskuy? Betul sekali, kita berpindah menuju ke arah yang berbeda. Sementara waktu HFX terpisah 2-2. Kuda yang berasal dari Kalimantan ini, ada yang datang ternyata regroup akan coba dilakukan berhadapan dengan pemain-pemain Kagendra Lang Kemang yang coba untuk menghadapi pemain HFX. Tetapi nampaknya dari tim Bigetron Red Villains akan coba untuk menyisir bagian Shake kecil. Oh my god, Bogel dapetin satu knockdown tetapi bisa di follow up dengan cepat oleh Baginda Ryzen. Baginda Ryzen menjadi pelipur lara atas Bigetron Red Villains. Tapi datang juga Boychill. Saat ini Ryzen bersiap dengan sebuah DBS. Kita tinggal menunggu apa yang bisa dilakukan oleh seorang Ryzen. Ryzen atau Boychill, Bigetron atau 21 NFT. Sulit untuk Ryzen bisa bertahan di sana. Tapi Ryzen ternyata berhasil tidak karena ada granat yang merusak pesta sedang dibangun oleh Bigetron. Boychill menyelamatkan 21 NFT. Mereka menang atas Bigetron. Itu dia resiko berada di spot seperti itu. Shake kecil hanya bermodalkan smoke aja, dan smoke itu pastinya nggak cuman mengeliminasi vision dari lawan, pastinya mengeliminasi vision dari kita juga dong. Dan pastinya kita akan melihat fight demi fight selanjutnya. Ini adalah salah satu fight di mana 21 NFT sudah mulai dibombardir oleh Void Bulls. Yang dibombardir juga adalah tim Kagendra yang tadi sudah mendapatkan winner chicken dinner. Mereka nampaknya akan menghadapi tim HFX yang sudah siap banget dengan 4 granat di tangan mereka. Ya, ini dia antara Lang Kemang atau Kuda Kalimantan yang akan bisa memenangkan fight ini. Sinon coba merapat menuju ke area tower dari pemain-pemain Kagendra. Kagendra kembali memanfaatkan tower seperti yang juga dimanfaatkan oleh Dominatus tadi. Lagi-lagi kita melihat banyak sekali utility yang terus berterbangan di tempat ini. Tapi Lynx justru yang bisa mendapatkan, atau Linux yang bisa mendapatkan pemain dari HFX. Iya, mereka melumpuhkan pertahanan atau defensif dari tim HFX. Kekuatan dari tim HFX -1 untuk saat ini sebenarnya masih bisa possible, masih bisa banget untuk diselamatkan. Tetapi di sisi yang lainnya 21 NFT nampaknya akan kedatangan Void Bulls. Kali ini ngeng begitu saja menuju ke arah Shake kecil di sana. 21 NFT nampaknya sedikit keteteran, tetapi Batman menjadi pelipur lara untuk 21 NFT dengan DBS Gamingnya. Dipunish habis-habisan pemain-pemain dari tim Void Bulls. Tetapi apa daya, Void Bulls nampaknya mempunyai kekuatan lebih untuk bisa menyudahi lawan-lawannya. Tidak hanya Void Bulls, saat ini kita juga melihat fight terjadi HFX dan juga Kagendra. Ini granatnya berbahaya, granatnya masuk, Kagendra bisa pulang, meledak di sana saat lagi. Betul saja Kagendra didapatkan dengan terlalu mudah oleh Sinon pemain-pemain mereka. Lagi dan lagi. Ini udah berapa cerita coy kita bisa lihat di Shake kecil berdua, bertiga dibombardir habis-habisan dan pastinya efektif banget oleh lawan-lawannya. Ini emang Shake kematian sih ini. Sulit untuk bisa bertahan di Shake seperti itu. Butuh banyak smoke pastinya dan juga butuh banyak setup vehicle seperti yang sudah dilakukan oleh Frenzy menjadi last man standing dari Kagendra yang saat ini kembali masuk ke jajaran top 5. Tapi kita juga harus melihat bagaimana tim yang masih lengkap adalah PJEV. Ya, PJEV satu-satunya tim yang masih lengkap, full health, full power dengan 4 punggawa mereka. Tapi Teteo sedari tadi sendirian dari tim Dominatus masih bisa bertahan sampai top 4. Tapi kita berpindah ke arah POV dari PJEV. Mereka mendapatkan satu area yang cukup aman. Ada satu perumahan juga yang bisa dimaksimalkan untuk mereka bernaung di sana. Apalagi posisi itu masih berada di dalam zona. 3 elimination untuk sementara waktu yang dikumpulkan oleh PJEV. Ada yang datang Asa menuju ke area Teteo. Asa nampaknya sadar ada Teteo di sana sehingga Teteo ingin dibakar seorang Teteo, tapi belum berhasil karena bakarannya justru berada di area tower saja. Utility dilemparkan kembali, low toss, jump shoot menggunakan sebuah DBS. Berakhir sudah, Teteo pulang ke lobby. Oh my god, itu tadi prefire seperti apa yang dilakukan oleh Teteo sebenarnya? Kayaknya dia ngincer yang jauh, bukan ngincer si Asa kayaknya. Iya, terlalu fokus menuju ke arah yang tidak seharusnya difokuskan sebenarnya, karena
di depan mata lu itu ada Asa coy, gitu loh. Ya. Menjadi pertanyaan sebenarnya tadi. Sehingga Teteo harus pulang menuju lobby. Iya, tapi apa daya karena POV kita tuh sebenarnya dari tadi adalah POV Asa ya. Ya. Kita nggak melihat POV-nya TTU itu nembakin ke arah mana gitu. Benar-benar. Siapa tahu ada yang lebih worth it untuk diperjuangkan di sisi yang lainnya. Ya itulah yang sudah terjadi. Kita lanjutkan kembali match kali ini. Sinon yang berhasil menang di area Shake dari Kagendra. Dia menguasai area ini tapi Shake-nya tidak masuk ke circle selanjutnya. Ini adalah kabar buruk yang harus dialami oleh Sinon. Respon cepat dilakukan oleh RRQ. Mereka ingin mendapatkan winner-winner chicken dinner. Mereka menjadi tim pertama yang melakukan sebuah pergerakan dimulai dari Papa Mort menuju ke area dalam dari circle. PJEV masih masuk menuju ke arah circle. Kita tinggal menunggu siapa yang nantinya bisa mendapatkan opening knock. Lynx cukup cerdik dia memanfaatkan satu celah yang ada di area lantai 2 dari rumah yang dia kuasai. Iya, apalagi dia benar-benar nge-lockdown posisi dari last man standing dari tim HFX di ujung sana. Shake kecil, udah kelihatan. Dikeluarkan, udah ada badan yang terbuka tadi. Dibukakan tembakannya. Oh my god, masih bisa bertahan. Harus reload terlebih dahulu dari seorang Lynx. Dan itu benar-benar sekali lagi menjadi pelipur lara untuk seorang Sinon. Sinon selamat karena dia sudah melakukan boosting. Kalau dia tidak boosting sudah pasti dia menjadi korban dari keganasan Lynx tadi. Tidak hanya Lynx yang melakukan tembakan, Misery pun kembali melakukan tembakan. Tapi kalau kita lihat dari peluru pemain-pemain PJEV, hanya sisa 40, hanya sisa 19 saja. Tidak banyak peluru yang mereka miliki sehingga mereka harus mengkalkulasikan dengan matang kapan mereka melakukan tembakan. Jangan sampai buang-buang peluru, di akhir mereka nggak bisa nembak, hanya bisa nyonjok. Apalagi yang mereka harus hadapi adalah tim yang masih mempunyai 3 punggawa, 3 fondasi, 3 kekuatan. Jadi pastinya akan menjadi PR untuk mereka semuanya. Lynx kali ini balik lagi melihat pergerakan dari Sinon ini. Udah Sinon bye-bye karena udah ada Blue Zone juga yang sudah merenggut nyawanya. Hanya menyisakan 2 tim terakhir. 3 pemain RRQ atau 4 pemain PJEV. PJEV sadar mereka masih full squad. Mereka melakukan sebuah inisiasi terlebih dahulu. Mereka langsung menguasai jalannya pertandingan. Mengirimkan Zuxi untuk menjadi pemain yang melakukan patroli. Muter-muter memancing keberadaan dari RRQ. Tapi RRQ tidak terpancing. Mereka sabar, mereka menunggu waktu yang tepat untuk bersama-sama melakukan tembakan. Iya, karena apa daya mereka hanya meninggalkan 3 punggawa saja, jadi mereka harus bermain lebih taktis lagi, lebih cerdik lagi. Dan itulah mungkin yang akan mereka implementasikan karena kita bisa melihat spot dari masing-masing pemain tim RRQ yang sudah mereka singgahi. Ada satu pemain yaitu Morph yang akan mengamankan bagian-bagian selatan, mengumpulkan informasi yang datang dari pemain Persija EVOS yang nampaknya sesaat lagi akan coba untuk keluar dari kompon tersebut. Asa melemparkan satu utility, harusnya itu adalah smoke, betul saja. Smoke-nya sudah di pop up di sana. Smoke yang diharapkan mampu menutup vision dari PJEV atau memancing vision dari PJEV agar Asa bisa lebih dalam lagi di area circle. Ketahuan seorang Asa melakukan tembakan demi tembakan. Morlo Expedia Zaxi kembali mendapatkan satu player dari RRQ. RRQ menyisakan 2 pemain terakhir. Oh my god, ini dia defensif dari tim RRQ sudah bertumbangan. Apalagi Mort akan langsung aja dieliminasi oleh seorang Zuxi. Oh my god, Asa kelihatan kali ini di ujung sana. Knockdown tambahan untuk tim Persija EVOS dan nampaknya kemenangan atau winner-winner chicken dinner sudah berada di depan mata mereka. Hanya menyisakan seorang Hexa. Zuxi sudah melakukan pergerakan. Hexa sudah melakukan tembakan sehingga sudah ketahuan Zuxi akan datang. Zuxi melakukan tembakan demi tembakan. Zuxi menyelesaikan semuanya. Beli gelas warna oranye. Kelas is permanen. Oh my god, Persija EVOS yang dimana harus tertatih-tatih langkah mereka di first half dari hari